Tiap hari lu pada nanya monitor A atau B, C atau D. Semuanya lu tanya 100 Hz. Lu mau ngapain sih? Itu semua barang sampah. Xiaomi Indonesia udah bom harga 24 Full HD IPS 180 Hz cuma 990.000. Lebih murah dari harga China, yang artinya apa? Xiaomi goblokin brand lainnya. 22 in, tewas, 24 100 Hz, sampah. ODM yang cuma ganti-ganti merek doang, jaga-jaga harga lagi ampas. Bahkan 24 180 Hz brand lain yang masih jaga-jaga harga. Tong sampah tempatnya. Yang nggak bisa dan nggak niat jualan, mending lihat sponsor kali ini dah, daripada lu di gudang bengong makan debu doang. Lindy Angle DisplayPort Adapter buat ngerubah angle DP lu biar nggak mentok tembok. Jadi bisa belok kiri, kanan, atas, bawah. Klep pengaman DP-nya juga masih ada. Jadi lu nggak perlu khawatir kabel DP lu itu longgar. Buat detail lengkapnya lu bisa cek di deskripsi di bawah. Pas gue lihat pertama kali 990.000 harga sinting itu, gue cuma mikir apa ya perasaan distributor resmi sama toko-toko yang nyetok jualan di Tokopedia kisaran 14-15 juta. Ditusuk langsung sama brandnya sendiri yang jual kisaran 30-35% lebih murah. Sakit banget pasti rasanya. Ya buat lu yang mau ngerti sistem Xiaomi Indonesia jualan monitor di Indonesia, lu bisa lihat 2 video ini. Dan di akhir video ini gue kasih tips gimana caranya dapat monitor ini di 990.000. Dan kembali ya, gue mesti puji lah timnya Xiaomi China tentunya, yang bisa bikin monitor ini kelihatan clean dan masih mampu juga bikin stand dan kakinya bahan metal. Lu harus inget bos, monitor ini dijual retail satuan sama Xiaomi China 1.080.000. Kualitas body begini kalau lu nggak bikin ribuan piece plus lu teken pabriknya dengan produk TV, laptop, tablet plus smartphone yang lu punya, nggak akan dapet harga retail segitu dengan kualitas sebagus ini. Lu cari dah monitor 1 jutaan di Indonesia, kualitas kaki dan standnya itu plastikan nggak jelas, apalagi brand-brand ODM nggak jelas tuh yang cuma ganti-ganti merek dari monitor disencen doang. Lu pegang kaki standnya, kualitasnya itu pasti lu pengen buang ke sampah kalau lu bandingin sama monitor Xiaomi ini. Apalagi ini dijual 990.000, 24 in Full HD 180 Hz IPS. Ya udah goblok lah harga brand lainnya. Dan lebih gilanya lagi, di 1.080.000 Xiaomi China cover garansi 3 tahun full, plus udah siapin garansi jemput ke tempat, ke depan rumah lo nih, semisal ada kenapa-napa sama monitornya. Lu kebayang nggak harga monitor ini sebenarnya berapa kalau servisnya Xiaomi China segila itu? Dan dari hitung-hitungan basic gitu aja sangat masuk akal Xiaomi Indonesia bisa jual 990.000 monitor ini dan masih untung. Dan lebih lagi, kebayang nggak betapa gobloknya brand lain pasang harga. Ingat ya deh ya, kata orang-orang tua zaman dulu, buanglah sampah pada tempatnya. Di sisi lainnya kelihatan budgetnya Xiaomi udah all in ya buat bikin monitornya punya build quality yang bagus di harga segini. Karena di preset bawaannya di standar native, Xiaomi ini belum mengarah ke akurat. CCTV-nya tuh miss, sangat kurang warna merah. Panel ke arah kebiruan, ngebuat akurasinya sih nggak menarik di sekitaran 9. Akurasi grayscale-nya jelas dibantai habis sama Skyward yang udah sangat akurat. Dan di situ lu bisa lihat produk-produk kayak Acer, VisioNix atau Korui yang kualitasnya mepetin Xiaomi ini udah sangat nggak layak dibeli sekarang. Mereka pasang harga jauh di atas Xiaomi, tuning mirip-mirip aja. Dan lu harus ingat, monitor ini 990.000. Camkan itu. Panel yang dipakai Xiaomi sendiri sebenarnya cukup luas, sekitaran 93-94% T3, sekitaran 70% Rec 2020. Tapi karena tuning grayscale yang kurang, udah pasti akurasi P3-nya aura-auran lah di sekitaran 11. Kualitas ini jelas dibantai Skyward yang pakai preset DCI P3-nya. Akurasinya udah sangat akurat di bawah 5. Tapi ya kembali gue mesti maklumin lah ya kualitas Xiaomi ini. Harga nggak nyampe 1 juta yang bikin brand lainnya jadi ampas. Bagus ya di preset standar ini ada settingan sRGB yang beneran limit warnanya jadi sRGB. CCTV-nya jadi better jauh, gamma juga oke, akurasinya sekitar 6. Kembali lu bisa lihat Acer, 3 burung dan Korui ditebas akurasi sRGB-nya sama Xiaomi ini. Dan kembali juga Skyward mampu
kalahin Xiaomi. Next kita lihat game mode-nya. Defaultnya Xiaomi milih preset ini jalan di gamma 2,0. Masih masuk akal kalau fokusnya buat game, terutama game tembak-tembakan kompetitif. Gamma 2,0 ngebuat hitam tuh jadi kayak abu-abu, jadi musuh nggak bisa ngendok di gelap-gelapan. Tapi ada bayarannya, akurasi warna jadi hancur. Di game mode ini ada settingan buat lu ganti gamanya. Pas gue tes gamma 2,2, memang panelnya bener-bener jalan di 2,2. Tapi kembali CCTV-nya masih ngawur juga, dan akurasi warnanya ya sama juga di P3-nya sekitaran 11. Game mode juga ada kasih preset sRGB-nya. Kualitas bisa dibilang mirip lah sama preset standarnya sekitaran 6. Dan karena processing lag-nya game mode ini lebih rendah dibanding preset standar, ya udah lu pakai game mode aja dan preset sRGB buat warnanya sRGB jadi akurat. Dan ini settingan yang gue pakai buat kalibrasi dan settingan brightness yang bisa lu pakai. Butuh full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile baru bisa bikin panelnya akurat di sRGB dan P3. Kontras sudah jelas, panel IPS belum bisa setinggi panel VA. Kualitas Xiaomi udah sesuai standar panel IPS yang 1000/1. Skyward sedikit kalah di bagian ini. Kebalikannya, Skyward bantai jauh Xiaomi di max brightness-nya. Xiaomi udah sekitaran 250 nits, tapi Skyward kasih lu 100 nits kebebasan lebih tinggi. Minimum brightness juga nice di bawah 50 nits, enak dipakai gelap-gelapan. Buat gaming sendiri, preset fast jadi preset terbaik yang bisa lo pakai di Xiaomi ini. Paling cepet dan no overshoot. Kualitas Xiaomi sih nggak cepet-cepet banget, sekitar 5 ms. Mirip sama Korui, tapi masih kalah dibanding ViewSonic, Acer, Skyward. Dari UFO udah kelihatan jelas, panel-panel VA udah nggak layak buat dibeli. Dan kalau lu masih lihat di market panel VA harus tinggi, harganya masih lebih mahal daripada Xiaomi. Di sini 990.000. Buang sampai itu dari keranjang belanja lu. Kualitas Xiaomi sama Korui bisa dibilang mirip, dan kelihatan juga di sini Skyward panelnya lebih cepat dibanding Xiaomi. Panelnya stabil sampai 60 fps, posisi Xiaomi nggak terlalu gimana berubah. Processing lag sendiri Xiaomi nice, sekitar 0,1 ms. Di harga 990.000 ya gue sama sekali nggak bisa komentar apapun lah. Inilah monitor terbaik yang bisa lu beli. Harganya di bawah 1 juta. Membantai semua pesaingnya, ya lebih tepatnya masukin brand lainnya ke tong sampah. Dari data yang tadi gue tes, gue ngelihatnya yang worth it dibeli sekarang ya Xiaomi pas lagi banting harga gila-gilaan, atau Skyward yang tuning warna dan gamingnya di atas Xiaomi yang ini. Cuma Skyward harganya masih terlalu tinggi, jaga harganya beda sama China sekitaran 400-500 ribu, masih cukup jauh. Ya biarin lah Xiaomi Skyward perang, ujungnya ya keduanya turun harga juga. Dan memang kalau lu lihat di marketplace sekarang, lu nggak akan nemu harga Xiaomi G24i 990.000 ini. Karena Xiaomi emang mesti diem-diem banting harganya, biar distributor sama toko yang stok barang-barangnya Xiaomi nggak komplain terlalu keras. Dari member-member Discord GTD yang suka share Xiaomi banting harga, gue nemuin pola kapan Xiaomi banting harga monitor-monitornya. Xiaomi selalu banting di official store-nya. Ada 3 di Tokopedia, Shopee, Lazada. Tiga-tiganya itu suka ganti-gantian banting harganya. Seringnya banting harga itu di tanggal 25 tiap bulan, biasanya itu WIB-nya Tokopedia. Dan yang paling dalam bantingan harganya itu di tanggal kembar tiap bulannya. Dan biasanya Xiaomi Indonesia banting harganya mulai dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Berarti yang paling dekat ntar kejadian lagi 12 Desember nanti. Dan lebih spesifik lagi, biasanya Xiaomi Indonesia udah mulai banting-bantingan harga 3 hari sebelum tanggal kembar. Ya kalau 12 September, 12-12, Xiaomi udah mulai banting-bantingan dari tanggal 9 Desember. Kenapa gue bisa tahu? Ya karena dari kemarin kejadian banting harga terus berulang. 9-9, 10-10, 11-11. Dan ya 12-12 logikanya Xiaomi akan banting lagi. Dan foto-foto ini gue dapetin dari member-member Discord yang suka sharing Xiaomi bantingnya berapa dalam. Selain 24 inch ini sentuh 990.000, 272K gaming IPS-nya dari harga 2,9 juta terjun bebas sampai 1,8 juta. Lebih murah dari harga China itu. Mini LED Xiaomi juga sama. Dari harga 5,5 juta, lu bisa lihat tembus 3,8 juta. Kembali lebih murah itu dari harga China. Dan bantingan terakhir yang paling gila terjadi ada di 34 in ya. Dari 3,999 terjun bebas sampai 2,999, dan itu juga lebih murah dari harga China. Dengan tahu semua itu, kalau lain kali lu pada ada ketemu orang dari toko atau dari brand ngomong harga China mana mungkin, kan ada pajak, bla 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 bla, lu cukup tanya satu pertanyaan sama orang itu. Kalau Xiaomi Indonesia bisa, brand lu kagak bisa, menurut lu siapa yang tolong? Biarinlah mereka jawab pertanyaan itu pakai logika tolong mereka. Dan terakhir, sebenarnya lu pada bebas aja mau beli monitor apa aja, termasuk segmen monitor yang tadi tuh
gue buang ke tong sampah. Tapi pastiin lu jangan sampai nyesel beli barang-barang sampah itu. Karena dari geopolitik dunia, di 2025 akan ada tsunami yang akan mampusin kegoblokan market monitor Indonesia. Trump kepilih jadi presiden US, akan bikin ketegangan tuh sama China. Tarif impor produk China ke US bisa naik 60%. Dan ada aturan terakhir, Amerika juga suruh TSMC stop dulu pengiriman chip ke China. Dan kalau masalahnya terus bergulir, teken China terus, menurut lu market mana yang akan dituju China buat jualan? Di mana lagi yang paling subur buat jualan barang yang murah dan bagus? Ya Indonesia lah. Dan HKC China pun udah buka kartu di 11 November kemarin. Munculin monitor 24 inch 200 Hz IPS harga 1,2 juta. Dan Skyward pun udah buka kartu lebih gila lagi. Banting monitor mereka. Iya, gue yakin tuh mereka mau cepet habisin barang-barang mereka sebelum 2025. 27 in 2K 180 Hz IPS harga udah sentuh 1480. Lu bayangin Full HD dan QHD gaming bedanya 200 sampai 300 ribu. Lu kebayang nggak 2025 harga monitor kayak gimana di China? Dan kalau prediksi gue bener, China akan bombardir barang-barangnya ke Indonesia, harga China itu nggak akan jauh dari Indonesia. Bahkan Xiaomi udah nunjukin nih, harga Xiaomi bisa dibawa ke Indonesia, ya cuma Xiaomi Indonesia nggak enak aja, tusuk distributor sama toko-toko yang nyetok terlalu lama. Ya itu urusan Xiaomi lah. Biar mereka ribut semuanya, ujungnya harga tetap turun, nih harga China akan muncul juga. Jadi pastiin kalau lu mau beli monitor sekarang sampai akhir 2024 ini, lu mesti dapetin harga diskon sedalam-dalamnya. Supaya nggak terlalu sakit hati ngelihat harga monitor di 2025 akan lebih nyungsep lagi. Ya kecuali lu banyak duit ya, lu rela tuh beli segmen-segmen yang gue masukin ke tong sampah tadi, ya silakan aja. Pastiin lu join Discord, banyak yang nge-share tuh pas Xiaomi Indonesia banting-bantingan harga. Dan lu bisa join member juga di YouTube buat dapetin role khusus di Discord. Dan gue banyak share prediksi-prediksi harga monitor di 2025 nanti. Jangan lupa juga lu bisa top up game kesayangan lu di GTA di top up. Gue udah di GTA. Sampai jumpa.